inilah generasi mereka. Dan kita harus bisa menanganinya dengan baik. Karena ada orang-orang akan gagal membina anak-anak muda kalau mereka punya mindset pikiran tertutup, hati tertutup. Mereka pasti berkaca pada kejayaan youth 10-20 tahun yang lalu. Padahal mereka lupa bahwa youth hari ini bukanlah youth 10 tahun yang lalu, yang youth 20 tahun yang lalu. Mereka adalah anak-anak muda yang berbeda, generasi yang berbeda, dengan kebutuhan yang berbeda, dengan pendekatan dan cara gaya hidup, cara berpikir yang berbeda, yang kita harus paham siapa mereka gitu. Ya, salam saudara, kita berjumpa lagi dalam Redemption Issues, membahas isu-isu yang ada dalam terang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saat ini kita bersama-sama lagi dengan Pastor Ferry Ferani. Salam Pak Ferry. Shalom Pak Andi. Ya, Pak Ferry ini pemerhati, juga pemurid untuk anak-anak generasi Z. Dan kita terus membahas lagi nih Pak Ferry tentang SCBD nih, Sudirman Citayam. Yes. Bojonggede, Depok, SCBD, karena ini sangat menarik sekali, happening sekali, dan ada yang menarik sih yang saya lihat ini Pak, bahwa mereka sebenarnya butuh bapak ya. Ya. Karena mereka kan besar di jalan. Ya, betul. Ada satu kali di hari Senin pagi mereka sampai geretakan tidur di jembatan penyeberangan. Jadi mereka mungkin nggak sempat pulang, mungkin mereka daripada di rumah pusing, pulang subuh dimarahin, ya sudah tidur di sini aja lah, lebih pulang pagi aja lah. Nah mungkin buat mereka lebih aman rasanya, udah tidur di jembatan penyeberangan lebih enak daripada tidur di rumah. Nah ini anak-anak yang memang besar di jalanan. Boleh dikatakan nggak ada bapaknya lah. Apalagi ada yang menarik ini Pak Ferry. Salah satu tokoh yang dari mereka ini yang namanya JJ. Perempuan, orang tuanya cerai karena papanya Belanda, mamanya orang Indonesia. Dia dibesarkan sama neneknya. Waktu di rumah neneknya dia dilecehkan sama salah seorang karyawan, orang yang bekerja di rumah neneknya. Akhirnya dia lari. Dia besar di luar rumah. Nah, begitu udah terkenal di duku atas ini, mamanya bilang, JJ pulanglah. Dia nggak mau pulang. Dia teriak, dia bilang juga, Mama, selama ini Mama di mana? Kurang lebih kayak gitu, Pak. Mama di mana? Ya. Artinya kan di sini kita melihat, aduh, kasihan ya anak-anak remaja ini. Butuh bapak, butuh orang tua yang mengarahkan mereka, yang bukan mengawasi ya, tapi memayungi mereka, melindungi mereka dari hal-hal yang bisa membahayakan hidup mereka, masa depan mereka. Dan biar kreativitas mereka yang kita pernah bahas sebelumnya, kreativitas mereka kita harus kasih tempat. Tapi kreativitas tanpa pembapaan ini lebih berbahaya. Jangan kayak Hollywood. Ya. Kreatif, semuanya kreatif, memang bagus. Tapi kan nggak ada pembapaan secara rohani, sehingga kan jadi kacau kehidupan mereka. Jadi kawin cerai. Ya, betul. Termasuk selebritis yang ada di Indonesia juga ya Pak ya. Kawin cerai. Jadi kayak kawin cerai itu kayak hal yang sudah lumrah lah gitu lah. Karena sebenarnya orang-orang ini kan butuh dibapai, butuh ditolong nih. Bagaimana sih supaya mereka bisa nikmati hidup ini yang sebagai anugerah yang daripada Tuhan. Nah, silakan Pak Ferry sampaikan pandangan-pandangannya Pak Ferry, silakan. Ya, terima kasih Pak Andi. Masa muda itu adalah masa transisi ya Pak Andi ya. Iya. Masa remaja, masa muda, masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menjadi dewasa. Dan biasanya seperti kita ketahui di semua bentuk masa transisi
biasanya masa transisi itu terdapat krisis yang terjadi gitu. Nah, anak-anak muda sangat rentan dengan krisis karena mereka sedang mengalami masa transisi dari anak-anak ke menjadi dewasa. Yang paling menentukan sebenarnya adalah masa kanak-kanak mereka, bagaimana mereka hidup dengan keluarga yang lengkap, orang tua yang berfungsi, karena masa remaja adalah masa untuk menguji apa yang orang tua sudah tanamkan dalam hidup anak-anak mereka. Kalau orang tua mendidik anak-anak dengan baik, orang tua menjadi tempat yang aman untuk mereka bertumbuh, memberikan nilai-nilai, pelajaran, aturan, rasa berharga, identitas yang benar, harusnya masa remaja tidak menakutkan buat banyak anak muda. Tetapi seperti yang tadi Pak Ade juga katakan, bahwa di tengah-tengah fenomena yang terjadi hari ini, ada banyak anak-anak muda yang berhasil menjadi viral gitu ya, jadi viral, menjadi buah bibir atau pemberitaan banyak orang. Ternyata mereka sebenarnya kelihatannya adalah fatherless. Fatherless artinya bukannya mereka tidak punya bapak secara jasmani, tetapi orang tua mereka atau ayah mereka tidak berfungsi sebagaimana yang Tuhan maksudkan dalam memberikan identitas yang benar, dalam menanamkan tujuan hidup, dan juga memberikan rasa berharga atau rasa aman buat anak-anaknya. Sehingga akhirnya mereka mencari pelampiasan, mencari cara untuk bisa mengekspresikan diri. Dan ada juga anak-anak muda yang akhirnya menemukan peluang tersebut di jalanan, gitu ya. Kalau saya boleh mengacu pada satu bagian dari firman Tuhan di Yohanes 14 ayat yang ke-8, di situ ada perkataan salah seorang murid Yesus yang namanya Filipus. Filipus pernah berkata demikian, gitu ya. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Dia bilang, Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ini kalimat yang dikatakan oleh Filipus ini kayak menggambarkan jeritan generasi. Generasi ini seperti sedang menjerit bahwa tunjukkan Bapak itu seperti apa, gitu. Seperti apa Bapak, seperti apa rasanya punya Bapak yang benar dalam hidup kami. Itu udah cukup buat kami. Ternyata kebutuhan terbesar dalam kehidupan banyak orang-orang muda, salah satunya adalah kebutuhan akan pembapaan, kehadiran figur seorang Bapak yang berfungsi dengan benar, paling tidak dalam memberikan 3 hal. Memberikan identitas yang benar, memberikan sense of identity, gitu ya. Yang kedua adalah sense of dignity atau rasa aman dan rasa berharga yang benar, dan juga sense of destiny atau sense of purpose, yaitu memberikan atau menanamkan, mengarahkan anak-anak muda pada tujuan hidup. Kalau ini tidak didapatkan karena orang tua tidak berfungsi, maka akan muncul generasi yang fatherless generation, generasi yang kita menyebutnya generasi tanpa ayah, yang akhirnya mereka dibesarkan oleh media, sosial media, gitu. Jadi mereka dididik mendapatkan nilai-nilai, belajar sesuatu, nilai-nilainya dari mana? Dari sosial media, dari teman sebaya, dari lingkungan, gitu ya, yang belum tentu benar, yang belum tentu sehat, yang belum tentu baik, gitu. Dan yang paling bahaya lagi, dalam kondisi mereka yang fatherless, bahkan mungkin ada yang terluka karena kepahitan dengan orang tuanya, tidak memiliki teladan yang benar, yang baik dalam hidupnya, tidak punya nilai-nilai yang benar, nilai karakter yang benar, terus mereka viral gitu ya dengan semua yang terjadi. Wow, ini kan tentunya akan membahayakan ya Pak Andi ya. Sangat rentan anak-anak muda ini justru berada pada kehancuran, karena kalau mereka bukan siapa-siapa dan mereka hidupnya rusak, ya udah gitu ya, orang nggak tahu mereka. Tapi kalau mereka udah makin dikenal oleh banyak orang dan hidup mereka rusak, mereka itu akan jadi pressure baru buat anak-anak muda kita. Itu akan menjadi tekanan karena jadi omongin, akan menjadi cibiran netizen gitu ya. Netizen akan komen apapun di sosial media mereka sampai nggak enak, nggak heran kalau ada anak muda yang akhirnya mengalami depresi gitu, masalah mental health, karena mereka mengalami tekanan yang tidak seharusnya terjadi, apalagi dalam kondisi kehidupan emosi mereka, kehidupan rohani mereka, kehidupan batinnya mereka nggak sehat karena isu fatherless tadi. Dan harusnya di gereja gitu ya, gereja punya peran untuk membawa pelayanan pembapaan ini baik di dalam gereja maupun keluar gereja. Artinya anak-anak muda yang sudah ada di dalam gereja harusnya mengalami sentuhan pelayanan pembapaan yang baik, yang membuat mereka bisa merasakan kasih Bapa itu seperti apa, figur Bapa di surga itu seperti apa. Idealnya pelayanan pembapaan ini idealnya dilakukan oleh Bapak jasmani kita. Jadi papa-papa, ayah-ayah di sini yang sudah mengenal Tuhan Yesus, harusnya kita juga bisa menjadi ayah rohani buat anak-anak kita sendiri gitu ya. Betul. Untuk memberikan figur Bapa yang benar buat mereka, ada sense of identity, sense of dignity, and sense of purpose yang sehat buat mereka. Tapi kalaupun di gereja ada anak-anak muda kita yang tidak memiliki figur ayah yang benar, saya percaya juga pelayanan pembapaan perlu ada di situ, baik dari siapapun yang
yang terbeban, yang memiliki spirit pembapaan tersebut ya Pak Andi ya, untuk memberikan perlindungan, arahan, didikan gitu ya, untuk memaksimalkan anak-anak muda kita dalam Tuhan. Tapi saya juga percaya bahwa pelayanan pembapaan ini juga bisa mengalir keluar untuk menjamah, menyentuh teman-teman anak-anak muda yang belum mengenal Tuhan. Nah, itu tantangannya. Apakah kita punya waktu gitu? Kalau kita punya hati, apakah kita punya waktu? Apakah kita bersedia turun menjumpai anak-anak ini, anak-anak muda ini, untuk merangkul mereka dan mulai membapai mereka tanpa memaksa mereka hadir di gereja kita lebih dulu. Artinya kalau kita datang, misalnya kalau kita pakai contohnya Pak Andi, kita datang ke Duku Atas ya Pak Andi ya, ke SCBD tadi, kan anak-anak muda itu nggak bisa langsung dibawa ke GB Mercy ya Pak Andi ya, gitu. Belum tentu mau begitu. Makanya maukah kita gitu ya, sebagai orang-orang yang sedang kenal Tuhan, untuk duduk sama mereka, mengasihi mereka, bayarin makan mereka gitu ya, untuk bisa mulai membapai mereka, karena mereka mungkin sebagian besar fatherless gitu. Bahkan perlu juga untuk kita mendengarkan kisah-kisah mereka Pak Andi, seperti yang tadi Pak Andi ceritakan soal JJ tadi gitu ya. Ada kisah seperti itu. Dan di balik kisah-kisah itu kan ada kebutuhan untuk luka itu dibalut, dan itu nggak bisa dibalut di kebaktian ya Pak Andi. Kebaktian sangat terbatas. Mereka perlu sentuhan personal gitu ya. Orang tidak akan menjadi seorang bapak rohani di mimbar. Orang akan menjadi seorang bapak rohani buat orang lain ketika dia kenal orang tersebut, ada hubungan one on one begitu ya. Anak itu mengalami perhatian, sentuhan emosional gitu ya, atau rohani yang spesifik gitu ya, menyentuh hatinya melalui teladan, melalui kasih yang nyata, melalui memenuhi kebutuhan dan sebagainya. Sebabnya gereja harus membuka mata. Gereja nggak boleh terlalu sibuk dengan program sampai orang-orang yang dalamnya nggak punya waktu untuk menyentuh anak-anak muda ini, untuk turun sama-sama mereka, untuk makan sama-sama mereka, untuk nongkrong sama-sama mereka dan mendengarkan mereka. Dan saya percaya salah satu tugas dari orang yang ingin membapai generasi ini adalah harus mau mendengarkan orang lain. Kita nggak akan bisa mengerti kebutuhan anak-anak muda kita kalau kita nggak pernah mendengarkan mereka. Kalau kita nggak akan paham dengan kebutuhan anak-anak muda kita, kalau kita nggak pernah membaca, melihat timeline Instagram mereka, apa sih yang mereka posting, mau nggak kita duduk sebentar untuk lihat, baca captionnya dengan baik, untuk rasakan bahwa oh, anak-anak muda ini posting ini nih karena sebuah kebutuhan dan jelitan ya, tanpa lebih dulu kita menghakimi, oh salah yang diposting, nggak bener nih, masa anak Tuhan yang diposting begini. Mungkin kita lebih buang dulu penghakiman kita dan mulai mendengarkan mereka dulu untuk paham, oh hati mereka seperti ini ya gitu. Saya rasa hari-hari ini memang diperlukan bapak-bapak rohani, ibu-ibu rohani yang ada buat generasi ini ya Pak Andi ya. Apalagi kalau yang usia-usia sudah senior ya Pak Andi ya, udah bapak ibu nih, yuk kita nggak dipanggil hanya untuk datang ke gereja minta berkat doang nih gitu. Kita nggak cuma datang ke gereja hanya untuk dijadwal jadi singer, jadi kolektan atau usher. Yuk mulai membapai siapapun orang-orang yang kita bisa sentuh. Mungkin yang kita bapai bukan cuma anak kita, tapi keponakan kita gitu ya, atau tetangga kita, anaknya teman kita gitu ya. Tanpa harus bilang, mulai sekarang kamu panggil aku ayah ya, mungkin nggak usah panggil juga nggak apa-apa ya Mandi, nggak usah pakai sebutan-sebutan juga nggak apa-apa, tapi yang penting perannya, fungsinya, kita menghadirkan, merefleksikan Bapa di sorga yang mengasihi, yang mengampuni, yang mengarahkan, memberikan perlindungan, mendidik, dan memaksimalkan anak-anak muda kita atau anak-anak muda lain supaya mereka mengenal Yesus dan hidupnya diubahkan. Betul Pak. Itu mungkin Pak Andi ya. Jadi memang kita belajar sih Pak, karena saat ini dari fenomena SCBD ini sebenarnya jeritan hati mereka, jeritan generasi Alpha ini, Z ini tentang kebutuhan orang tua, kebutuhan hati Bapak untuk mereka gitu loh, orang yang punya hati Bapak pada mereka. Dan kalau kita lihat misalnya fenomena-fenomena yang ada di gereja Pak ya, kita ini kan buat self kritik lah Pak ya, bukan untuk soal gereja kita yang paling benar, bukan. Tapi saya tidak tahu kalau Pak Ferry dalam pelayanan Pak Ferry di beberapa gereja ada lihat juga nggak. Biasanya gereja-gereja kalau di kota besar lebih berani fokuskan kepada sekolah minggu, karena dipikir kalau sekolah minggu dibuat pasti orang tuanya datang. Mungkin kolektif daripada sekolah minggu ya nggak banyak, tapi orang tuanya banyak juga. Tapi kalau anak-anak remaja, ibadah anak-anak remaja kurang diperhatikan, ya yang penting mereka udah besar-besar, jadi masing-masing jalan. Atau mungkin juga karena anak-anak remaja nggak suka jalan sama-sama orang tuanya lagi, maunya dengan teman-teman.
Ya, ya, ya. Nah, nah, saya lihat gereja butuh membapai mereka anak-anak remaja ini, termasuk gereja juga harus punya pintu belakang, Pak. Hmm. Anak-anak remaja kan paling nggak suka jalan melalui pintu depan, Pak. Hmm. Mereka lebih suka di pintu belakang. Kalau dia merasa nyaman, pasti dia lebih suka main di rumah temannya yang melalui pintu belakang daripada pintu depan. Hmm. Nah, bagaimana menurut Pak Ferry ini kira-kira? Ya, memang gereja-gereja saat ini beragam ya Pak sikapnya terhadap generasi muda. Iya, Memang harus diakui bahwa pelayanan anak muda hari-hari ini sedang berkembang sebetulnya, terutama di sosial media gitu. Ada iya, gereja yang menangkap, ada pemimpin yang menangkap, memfasilitasi, mendukung, bahkan bukan cuma mendukung, mereka juga hadir, duduk bersama, melayani bersama generasi muda mereka, berinvestasi dalamnya ada, tapi juga nggak sedikit yang gitu aja gitu. Anak muda cuma dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu gitu ya, kepentingan misalnya kepentingan angka gitu ya. Oh, ayo dong bawa jiwa teman-temanmu. Ada pemimpin yang minta anak-anak muda bawa jiwa bukan karena dia mengasihi jiwa-jiwa, hanya karena supaya gerejanya rame. Jadi kalau iya, ditanya sama teman pendetanya, banyak jemaat saya gitu ya, tapi yang disuruh orang lain gitu. Ada macam-macam gitu Pak Andi ya. Anak-anak muda itu zaman sekarang mereka sadar, anak-anak muda zaman sekarang tuh udah pintar-pintar kali ya, udah belajar dari media, sosial media, internet gitu ya. Mereka lebih peka dan lebih mudah mendeteksi ketika mereka dimanfaatkan sama orang lain, terutama oleh pemimpin gereja. Apalagi kita melihat ada akun-akun satir yang hari-hari ini juga membongkar gitu ya, terlepas kita setuju atau tidak gitu ya, tetapi ada praktek-praktek dari gereja-gereja tertentu yang disingkapkan, entah semuanya benar atau enggak, tapi intinya adalah anak-anak muda nggak lagi lugu di gereja, mereka tahu apa yang terjadi di dalam. Mereka memperhatikan diam-diam apa yang dilakukan oleh pemimpin. Mereka tahu ketika kita sebagai gembala nggak konsisten gitu ya, di bawah mimbar ngomong begini, di mimbar ngomong begini, mereka tahu. Mereka bertanya, keuangan gereja itu larinya kemana, dipakai buat apa gitu. Jadi kita ketemu generasi yang kritis, gitu. Bukan karena mereka membenci gereja, tapi karena inilah generasi mereka, dan kita harus bisa menanganinya dengan baik. Karena ada orang-orang akan gagal membina anak-anak muda kalau mereka punya mindset pikiran tertutup, hati tertutup. Mereka pasti berkaca pada kejayaan youth 10-20 tahun yang lalu. Padahal mereka lupa bahwa youth hari ini bukanlah youth 10 tahun yang lalu, yang youth 20 tahun yang lalu. Mereka adalah anak-anak muda yang berbeda, generasi yang berbeda, dengan kebutuhan yang berbeda, dengan pendekatan dan cara gaya hidup, cara berpikir yang berbeda, yang kita harus paham siapa mereka gitu. Dan penting buat para pemimpin nggak hanya sekedar bilang di gereja kita ada ibadah anak muda kok gitu ya. Hanya karena kita punya ibadah anak muda belum tentu kita mengasihi mereka. Hanya karena kita punya kebaktian youth di gereja kita belum tentu kita berdiri bersama-sama mereka dan mengasihi mereka. Dan penting bagi kita untuk benar-benar membapai mereka, artinya kalau membapai punya waktu nggak kita gitu ya, punya hati nggak kita, punya budget nggak kita, budget yang jangan seadanya, asal-asalan, tapi budget yang betul-betul menunjukkan bahwa kita mengasihi generasi muda kita dan iya, bersedia melihat perubahan dalam hidup mereka. Mereka bukanlah orang-orang yang harusnya dimanfaatkan untuk kepentingan pemimpin. Harusnya pemimpin bilang bahwa saya memberi hati saya, hidup saya untuk dimanfaatkan oleh Tuhan untuk bisa menolong generasi ini supaya generasi ini satu kali akan menjadi sesuatu yang besar. Saya ingat ada satu anak muda, dia mungkin worship leader satu gereja, Pak Andi. Gerejanya ya lumayan lah ya, gerejanya lumayan besar. Kalau gereja besar kan berarti kebaktiannya rame gitu ya. Bisa iya. ratusan orang, ribuan orang. Dia worship leader WL utama lah, worship leader utama. Satu kali dia bilang sama gembalanya bahwa Pak, saya mau pamit, saya mau minta izin untuk mundur dari pelayanan, bukan karena saya benci gereja ini, enggak sama sekali, tapi karena saya harus pindah keluar kota, Pak. Dia bilang gitu. Saya harus pindah keluar kota karena saya dapat promosi gitu di karirnya, di pekerjaannya. Dia dipromosikan dan dia diminta untuk memegang satu cabang yang besar di luar kota. Nah, kalau pemimpin yang baik kan Pak, dia ingin anak mudanya jadi lebih baik ya gitu ya. Iya, iya. Tapi anak mudanya cerita bahwa gembala saya cuma bilang, ngapain kamu terima tawaran nawar seperti itu? Kamu mengasihi dunia, kamu cinta uang. Udah, nggak usah diterima. Kamu tetap di sini untuk memimpin pujian buat gereja kita. Di situ anak muda ini impiannya, karirnya dikorbankan hanya untuk mimpin pujian yang saya percaya bisa digantikan sama orang lain. Gitu ya. Dia hanya dipakai untuk kepentingan kebaktian ibadah raya.
Padahal mungkin anak muda ini bisa dipakai jadi pemimpin buat bangsa ini. Iya, Bahwa iya. anak muda yang kita punya di gereja itu harus kita persembahkan bagi Tuhan untuk berdiri buat bangsa ini ya Pak Andi ya. Kalau anak Betul, muda betul. kita cuma berdiri buat gereja, kecil sekali mimpinya gitu. Kalau cuma buat gereja kita yang 1.000 2.000 bahkan. Karena anak-anak muda kita harus jadi pemimpin buat bangsa ini, buat generasi ini. Kalau kita Betul. melihat ada banyak kebijakan di bangsa ini yang kita nggak suka, dari kebijakan baik menteri, gubernur, atau siapapun gitu ya, aduh kata kayak protes gitu, kok begini sih, kok pemerintah kita kok korupsi, misalnya gitu Pak Andi, atau apalah kita nggak suka. Gitu. Saya percaya solusinya bukan hanya naik ke menara doa gitu ya, kita berdoa minta Tuhan lawat, bukan cuma itu ya Pak Andi, tapi gereja harus bisa menyiapkan pemimpin masa depan untuk Iya, menjawab perubahan buat bangsa ini. Jadi naik ke menara doa harus, tapi memuridkan generasi, membapai generasi harus. Tujuan pembapaan bukan cuma sekadar supaya anak-anak rajin ibadah youth. Tujuan pembapaan adalah supaya melalui pelayanan pembapaan dari gereja kita bisa lahir para pemimpin masa depan. Harusnya itu kan yang berdiri buat betul. bangsa kita, berdiri buat bangsa-bangsa. Mimpi kita di gereja harus besar, Bani ya. Harusnya Betul. nggak cuma supaya kita punya singer banyak atau WL banyak di gereja kita. Itu terlalu kecil bagi Tuhan, karena mimpi itu adalah Betul. bumi penuh kemuliaannya. Dan saya rasa itu sebabnya pelayanan pembapaan itu urgent. Karena saya ingat ada seorang hamba Tuhan bilang gini, kenapa generasi ini perlu bapak? Kenapa disebutnya bapak rohani? Kenapa nggak teman rohani aja sih? Kenapa Iya, nggak kakak rohani aja sih? Terus iya. dia bilang begini, karena cuma bapak yang ingin anaknya lebih hebat dari dirinya. Betul. Saya punya anak Adriel ya Pak Andi, Pak Andi kenal ya. Hati saya tuh cuma satu Pak, saya cuma rindu lihat Adriel itu 100 kali lipat lebih baik dari saya papanya. Iya, Dalam hal apapun. betul. Tapi kalau teman belum tentu ya Pak Andi ya. Kakak juga belum Iya, tentu ya gitu. Tapi iya. cuman ayah gitu. Makanya spirit ini ada nggak di gereja? Ketika kita membapai generasi ini, kita pengen nggak generasi ini orang yang saya mentor, saya bimbing, saya bapai harus 10, 100 kali lipat lebih baik dari saya untuk Betul. berdiri buat generasi ini, untuk bisa menolong generasi ini dan sebagainya. Kalau hati itu aja nggak ada, nggak mungkin ada pelayanan pembapaan ya, Wandi. Betul. Betul, Pak. Jadi memang gereja gembala itu jangan hanya berpikir yang tadi Bapak kasih contoh itu. Hanya supaya ada WL yang baik, yang ini. Kalau memang dia WL yang baik, kalau dia diutus Tuhan untuk pergi keluar, kayak jemaat di Antioquia, Ya, ya. Saulus dan Barnabas. Jemaat itu kan butuh Saulus dan Barnabas. Jadi berkembang kan ada pelayanan mereka, Barnabas dan Saulus ini. Yes, betul Pak Andi. Tapi waktu Tuhan bilang, utuslah mereka. Aku berikan mereka tugas-tugas khusus. Mereka relakan. Mereka utus mereka. Nah, ini sebenarnya harus kayak gitu. Karena gereja itu terlalu kecil untuk orang-orang yang punya hati kerajaan. Yes, betul Pak Andi. Uh, jadi kita sebagai gembala nggak boleh mengecilkan potensi-potensi yang ada di anak-anak muda kita. Kalau mereka harus jadi politisi, jadi birokrat, atau jadi sesuatu yang memang Tuhan mau pakai mereka dalam dunia kerja, jangan kita bilang itu kamu kok cinta duit sih daripada cinta Tuhan. Waduh, sedih sekali tuh. Itu gembalanya harus dirubah tuh, Pak. Betul Pak Andi ya. Harus mengalami pemulihan itu pembalanya. Justru Ya, harus ya. diutus untuk betul-betul sehingga dunia akan lihat, oh ini orang ini beda nih. Kenapa dia bisa beda ini? Anak muda ini. Oh, ya karena dulu dia berjemaat di sini, dia bertumbuh di sini, jadi bapak oleh si pendeta ini. Itu akan banyak menarik orang itu datang ke gereja itu, Pak. Ya, ya. Makanya nih, sepertinya ada hak yang diambil dari anak muda ini oleh gembalanya, seolah-olah hidup anak ini untuk dia gitu lah. Bukan untuk Betul Pak. Kristus. Iya. Jadi orang yang kita bapai sebenarnya hidup mereka bukan untuk bapaknya, untuk Kristus yang menebus mereka. Betul Pak Andi. Setuju banget. Ya memang saya bayangkan Pak, anak-anak muda ini memang saat ini mereka butuh siapa sih father yang sejati untuk mereka, yang memang bisa menolong mereka, bisa mengayumi mereka. Nggak butuh dikasih duit banyak lah. Tapi paling tidak ada payungnya, ada batin mereka tuh jadi tenang, mereka juga punya menemukan panggilan mereka.
mereka bisa berkembang sesuai dengan potensi mereka. Karena itu yang memang dari nol, dari zero sampai hero, itu karena ada pembapaan. Tapi jangan sampai udah jadi hero baru dibapai. Diklaim ya Pak ya. Diklaim. Itu yang terjadi di anak-anak di SCBD gitu lah. Sudah jadi viral, jadi diklaim. Justru orang yang hebat adalah orang yang memulai membina, membapai anak-anak ini dari yang zero dulu, baru jadi hero gitulah. Yes, betul Pak Andi, setuju Pak. Waktu jadi hero, bapaknya ini mundur. Aku sudah cukup untuk kamu berkembang, dan itu kamu terus berkembang. Tapi tetap jaga integritas, jaga karakter. Itu sih yang sebenarnya pembapaan. Karena memang ini pembapaannya betul-betul dibutuhkan, Pak. Saya ingin mengutip dari Maliaki 4 ayat 6, Pak. Ini yang ayat yang paling terakhir dalam perjanjian lama ini. Karena ini sebelum masuk ke tentang Matius, firman Tuhan itu berbunyi demikian, Pak. Maliaki 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Yes. Jadi kalau anak-anak muda ini kehilangan hati bapak, nggak dibapai, waduh, bumi ini musnah ini. Makanya perlu ada pemulihan hati bapak kepada anak-anaknya, dan biar anak-anak itu juga kembali kepada bapaknya juga gitu sih Pak. Nah ini yang kita coba apa ya, dari fenomena SCBD ini kita belajar Pak. Oh iya, mereka ini sebenarnya butuh, anak-anak remaja ini butuh figur bapak ini yang mana sih, siapa sih bapak ini? Ya. Jadi mereka jangan dimatikan. Apalagi yang saya lihat itu fenomena SCBD memang sih membuat macet karena banyak kerumunan. Ya. Memang sih banyak sampah. Itu ekses dari kerumunan banyak orang. Ya. Tapi jangan diobrak-abrik lah gitu lah kreativitas mereka. Justru mereka mesti diwadakan ya Pak ya. Betul Pak Andi, setuju Pak. Perlu lebih, ya kalaupun juga dibuat di beberapa tempat, ya silakan juga sih, nggak harus di satu tempat aja kan Pak. Iya. Nah termasuk makanya kalau perlu juga di gereja juga boleh sih. Menurut Pak Ferry bagaimana? Di gereja boleh nggak bikin catwalk Pak? Asal acaranya sesuai ya Pak, nggak ada masalah ya Pak ya. Iya. Termasuk misalnya gereja siapkan kayak kaos yang menarik yang ada tulisannya ini, sudah. Jadi untuk bisa dijual oleh jemaat, ya kenapa tidak gitu sih. Atau ada jemaat yang punya toko baju, ya silakan. Iya. Karena kan apalagi dengan pandemik ini kan, sebelum pandemik pun juga toko-toko baju itu banyak kan lagi banyak tutup kan Kak. Ada toko baju yang cukup besar, ada berapa outletnya, sudah berapa outlet yang sudah tutup. Satu outlet ada 1.000-an orang tenaga kerjanya. Kasihan. Nah ini kan kesempatan juga untuk bisa apa ya, promosikan baju-bajunya gitulah. Nah itu contohnya kan, gereja kan juga bisa buat di dalam gereja gitu sih. Asal untuk dalam platformnya memang yang benar, bukan untuk apa ya, jadi kayak sarang. Kalau Tuhan Yesus bilang jangan jadi sarang penyamun lah. Untuk orang yang semata-mata cari keuntungan gitu lah. Setuju Pak Andi. Ya itu sih Pak. Kira-kira jadi memang gereja perlu semakin kreatif ya. Iya. Betul. Kita sebagai orang tua juga harus bisa membapai anak-anak kita nih. Anak-anak muda, anak-anak remaja. Untuk mereka bisa menemukan jati dirinya, mereka bisa berkembang. Karena mereka ini seperti apa ya, transisi ya tadi Pak Ferry bilang.
transisi. Justru transisi ini jangan sampai iblis masukkan nilai-nilainya, jadi hidup mereka jadi rusak. Justru kita sebagai orang yang lebih dewasa, membapai mereka, memberi waktu, mendengar mereka juga. Termasuk mungkin juga perlu suatu saat ya Pak ya, kita bikin kayak komsel ya di SCBD itu Pak ya. Katanya di dekat situ ada rumah apa, bukan rumah makan ya, warung tenda yang enak Pak. Oh gitu Pak Andi. Katanya sih, katanya. Jadi ya Pak, tidak kan ada komsel-komsel. Saya ingat ada di satu kota Pak, ada seorang hamba Tuhan, dia bilang gini, dia suruh anak-anak muda, nggak harus bawa anak-anak muda itu ke gereja. Jadi anak-anak muda di satu tempat itu, lapangan itu, dari jam 8 malam sampai jam 12 malam, itu ramai sekali anak-anak muda Pak. Khususnya di Sabtu malam. Jadi timnya dia, kamu datang ke sana, nongkrong di sana, ajak mereka diskusi, bicara, dan akhirnya jadi komsel. Ada berapa komsel? Di lapangan itu kurang lebih ada 10 sampai 15 komsel mereka buat. Wow. Jadi saya bilang, wah banget ini. Jadi betul-betul ini membapai. Jadi istilahnya anak-anak muda bukan hanya dibawa gereja aja, tapi anak-anak muda di gereja keluar untuk membuat komsel-komsel. Sehingga itu lebih bisa menjangkau orang-orang di luar. Karena anak-anak muda saat ini, anak remaja, kalau kita suruh bawa ke gereja, mereka juga mikir, di gereja ada apa? Tapi kalau misalnya orang-orang gereja datang ke mereka, membawa Yesus kepada mereka, mereka akan terima, oh ya ada Yesus dalam hidup mereka. Ya itu sih Pak. Jadi memang anak-anak remaja saat ini dari fenomena SCBD ini kita bisa belajar. Mereka butuh pembapaan yang benar. Sehingga kita sebagai orang yang dipercayakan Tuhan, yang lebih dulu bertumbuh dalam Tuhan, harus menolong mereka. Jangan sampai Tuhan menghukum bumi ini karena kegagalan kita. Seperti yang tertulis dalam Maleakhi 4 ayat 6 tadi itu Pak. Ya, terima kasih Pak Ferry untuk sama-sama Pak Andi. Kesempatannya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati Pak Ferry. Salam untuk Ibu. Sama-sama Pak Andi. Salam juga untuk Ibu dan jemaat di GB Mercy. Terima kasih Pak Ferry. Saudara, inilah Redemption Yesus, kita membahas bagaimana anak-anak muda saat ini membutuhkan Bapak. Dan biar kalau saudara ada masukan atau pertanyaan, silakan. Dan saudara boleh tulis di kolom komen yang di bawah ini. Nanti saudara, kami bisa menjawabnya kalau ada pertanyaan dari saudara. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.